Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Hasanah, mahasiswa dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Bu Nur Rahmatillah. Langsung kepada pertanyaan atau soal nomor 1, yaitu adalah buatlah mind mapping dari ruang lingkup psikologi umum dan jelaskan. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah membuat mind mapping singkat tentang ruang lingkup psikologi umum. Namun sebelum kepada ruang lingkup psikologi umum tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi umum. Nah, jadi psikologi umum itu merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Nah, hal tersebut mencakup semua fase perkembangan psikologis manusia serta mencakup segala tingkatan usia dan jenis kelamin. Dengan kata lain, psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau individu secara luas atau umum ya. Nah, menurut Immanuel Kant tersendiri itu ruang lingkup psikologi umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kognisi, yang kedua ada emosi, dan yang ketiga ada konasi. Nah, apa itu kognisi? Kognisi itu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu, sedangkan yang dimaksud dengan emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa yang berlebihan ya. Yang ketiga itu ada konasi. Nah, konasi itu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak dan keinginan individu, seperti itu. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini, kemudian jelaskan. Nah, di sini pilihannya ada belajar, motivasi, berpikir, atensi dan persepsi, memori dan lupa, dan yang terakhir emosi. Nah, di sini saya memilih atensi dan persepsi. Atensi atau perhatian, atau dengan kata lain perhatian ya, dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas mental terhadap suatu rangsangan tertentu atau pemrosesan terhadap stimulus atau informasi yang sedikit dari sejumlah informasi atau stimulus yang banyak. Sedangkan persepsi atau pengamatan atau pandangan atau tanggapan itu merupakan salah satu bentuk perilaku kognitif, yaitu suatu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera. Persepsi juga merupakan proses pemberian arti atau makna terhadap suatu stimulus tertentu. Begitu teman-teman. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu menurut Anda bagaimana kepribadian manusia terbentuk dan faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan. Nah, menurut saya kepribadian manusia terbentuk dari berbagai situasi dan keadaan. Nah, seperti lingkungannya juga dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan tersebut, sehingga membentuk suatu watak, karakter, dan perilaku yang unik atau berbeda dari yang lain. Nah, kepribadian seseorang juga tidak lepas dari beberapa faktor ya, seperti faktor fisik, intelijensi, keluarga, teman sebaya, dan kebudayaan. Di sini fisik seperti yang merupakan genetik ya, atau bawaan dari orang tua. Misalnya orang tuanya tinggi, salah satunya ada yang tinggi, mungkin fisiknya juga fisik seseorang anak juga bisa mewarisi tinggi. Kalau yang terus yang kedua itu ada intelijensi. Nah, intelijensi di sini masih menyangkut kepada orang tua ya, bisa jadi merupakan bawaan atau genetik dari orang tua, seperti IQ ya, kreativitas dan yang lainnya, skill seperti itu. Yang ketiga keluarga. Nah, keluarga di sini merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, karena dimana keluarga ini merupakan lingkungan sosial pertama yang ketika seorang anak lahir dan menemukan lingkungan pertama itu di keluarga, jadi sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang keempat itu teman sebaya. Nah, teman sebaya ini atau teman
merupakan lingkungan kedua gitu ya. Eh, teman bermain seperti sekolah, teman bermain, teman ngaji atau teman yang lainnya itu juga sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, karena seseorang itu dilihat dari pergaulannya seperti itu. Ketika pergaulannya baik, insya Allah karakternya pun atau wataknya pun akan terbawa baik juga, karena itu merupakan sesuatu hal yang dilakukan secara konsisten gitu ya. Maksudnya kita bareng-bareng sama teman ini dalam waktu yang cukup lama, dan itu sangat mempengaruhi kepada kepribadian kita atau kepribadian seseorang. Yang terakhir itu ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu merupakan seperti masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, di mana kebudayaan atau adatnya pasti mempengaruhi perilaku seseorang, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, dan bagaimana dia bersosialisasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.